Shalom Bapak Ibu, renungan kali ini saya beri judul Kemurahannya Mengubah Kehidupan dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah saudara diperlakukan tidak adil oleh seseorang? Lalu saudara merasa sangat sulit untuk tetap baik kepada orang itu? Saya pernah mengalami seseorang yang pernah saya tolong, tetapi justru membalas dengan sikap yang menyakitkan. Atau mungkin seorang di keluarga, tempat kerja, pelayanan, dan lingkungan sekitar kita yang membuat kita berpikir bahwa kita sudah cukup sabar, tetapi kali ini kita tidak mau diam saja. Ketika saya dilukai, respon saya adalah membela diri, menjauh, membalas, atau paling tidak berharap orang itu merasakan apa yang saya rasakan. Saudaraku, masalah ini bukan hanya masalah pribadi saya, ini masalah kita semua. Kita hidup di dalam dunia yang sangat cepat membalas. Di media sosial, orang salah sedikit berbicara, langsung diserang. Di keluarga, satu kalimat bisa menjadikan konflik panjang. Di dalam pekerjaan, satu keputusan yang tidak menyenangkan bisa membuat hubungan menjadi dingin. Bahkan di gereja sekalipun, pelayanan bisa rusak bukan karena kekurangan talenta, tetapi orang-orang yang terluka ini tidak tahu bagaimana membawa luka itu kepada Tuhan. Kita sering berpikir bahwa keadilan berarti orang lain harus merasakan sakit yang sama dengan kita. Kalau dia mempermalukan kita, saya ingin juga mempermalukan dia. Kalau dia merugikan saya ingin dia juga rugi. Begitu juga kalau dia menyakiti saya ingin dia tahu rasanya bagaimana disakiti. Yesus tahu bahwa manusia punya kecenderungan seperti ini. Karena itu di dalam Lukas 6, Yesus tidak hanya berbicara tentang perilaku luar, Ia berbicara tentang kualitas hati. Ia mengajar murid-muridnya untuk hidup berbeda dengan pola dunia ini. Dia mengajarkan, balaslah orang. Dunia mengajarkan, balaslah orang yang menyakiti kamu. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dunia berkata, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Yesus berkata, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dunia berkata, doakan orang yang mengasihi kamu. Tetapi Yesus berkata, berdoalah untuk orang yang mencaci maki kamu. Ini bukan ajaran yang mudah, Bapak Ibu, tetapi ini ajaran yang membedakan murid Kristus dari dunia ini. Di dalam Lukas 6, 27-36, kita dapat pelajari sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Pertama, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Jelas di sini bahwa Yesus tidak berkata bahwa musuh itu tidak ada. Yesus adalah sangat realistis. Ia tahu bahwa di dalam dunia ini ada orang-orang yang memang sulit, bahkan menyakitkan hati kita. Yang kedua, Yesus berkata, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini adalah suatu tindakan yang lebih konkret. Kasih bukanlah hanya di dalam pikiran, melainkan harus terlihat di dalam tindakan. Yesus tidak berkata, sukai mereka. Yesus berkata, berbuatlah baik. Artinya, kasih Kristen bukan hanya emosi, tetapi tindakan yang lahir dari ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini berbicara tentang mulut kita. Ini memang sangat sulit karena ketika seorang berkata buruk tentang kita, kita ingin membalas dengan kata-kata yang lebih tajam. Tetapi Yesus berkata, jangan biarkan mulutmu menjadi alat kebencian. Dan yang keempat, Yesus berkata,
Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mendoakan orang yang menyakiti kita tidak selalu berarti kita langsung merasa baik terhadap orang itu, tetapi doa justru mengubah posisi hati kita. Kemudian ayat-ayat selanjutnya Yesus memberi beberapa contoh. Jika seorang menampar pipi, janganlah membalas dengan cara yang sama. Jika seorang mengambil jubah, jangan hidup di dalam sikap keserakahan dan balas dendam. Jika seorang meminta, belajarlah untuk memberi. Jika seseorang mengambil milikmu, janganlah biarkan hidupmu dikendalikan oleh kepahitan. Bagian ini tidak sedang mengajarkan agar kita, orang percaya, membiarkan diri kita terus-menerus disakiti. Yesus tidak sedang mengajar bahwa kita boleh semena-mena disakiti orang lain. Yesus sendiri ketika diperlakukan tidak adil, ia justru tidak diam di dalam arti pasif. Ia menegur kemunafikan, ia menyatakan kebenaran, ia menghadapi ketidakadilan dengan keberanian. Jadi kasih yang Yesus ajarkan bukan kasih yang lemah. Pada ayat 31, Yesus memberikan prinsip yang kita kenal sebagai prinsip emas. Sebagaimana kamu ingin berbuat orang lain kepadamu, demikianlah juga perbuatlah kepada mereka. Ini berarti kita tetap memperlakukan manusia sebagai manusia, bukan sebagai objek untuk balas dendam. Sekarang pertanyaannya, apakah yang harus saudara lakukan dengan firman ini? Masihkah ada orang yang membuat kamu sakit hati? Mungkin orang itu keluargamu sendiri, rekan kerja, atau teman pelayanan. Mulailah berdoa untuk dia. Memang awalnya berat, tetapi kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita untuk berubah. Bayangkan jika komunitas kita sungguh-sungguh melakukan apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Dunia sangat membutuhkan orang-orang yang hatinya dibentuk oleh belas kasihan Allah. Yesus memanggil kita untuk menjadi orang seperti itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.